قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال صلى الله عليه وآله وسلم النجوم آمان لأهل السماء وأهل بيتي آمان لأهل الأرض. وقال الإمام أحمد bin Hanbal, beliau mengatakan Allah khalaqal arda min ajli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ja'ala dawamaha bi dawami ahli baitihi wa ashiratihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karimul amin. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, beliau adalah anggota Dewan Penasehat, beliau guru saya Ustaz Ahmad Barakah. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau untuk umat ini. Dan kepada pimpinan DPW AGI, saya Toha Musawa beserta seluruh pengurus yang lainnya, yang terhormat seluruh pimpinan daerah Ahli Bait Indonesia di seluruh Jawa Tengah, baik itu di kabupaten kota maupun kabupaten dan kabupaten kota, beserta seluruh kaum muslimin yang hadir di dalam acara ini. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak tahu pada malam ini apakah kita memperingati hari wafatnya Al-Imam Al-Hadi ataukah hari lahirnya. Kebetulan memang di dalam Syiah ada dua riwayat tentang Al-Imam Al-Hadi itu. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rajab beliau lahir, tapi ada riwayat yang mengatakan tanggal 15 Zulhijjah. Tapi juga dan wafatnya adalah tanggal 3 Rajab. Ala kulli hal, kebetulan masih ada ta'liq, ada tanggal 2 Rajab untuk kelahiran. Malam ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita memperingati kelahiran dua manusia, dua imam yang sangat mulia. Beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Jawad dan Al-Imam Al-Hadi. Al-Imam Al-Jawad adalah ayah daripada Al-Imam Al-Hadi alaihi salatu wassalam. Kita melihat dan antum semua sudah tahu pasti tentang bagaimana proses kelahiran dan mereka, tentang kehidupan mereka dan proses kelahiran mereka. Saya tidak akan menjelaskan tentang itu, akan tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan Al-Imamul Jawad maupun Al-Imam Al-Hadi alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu bahwa di dalam sejarah disebutkan Al-Imamul Jawad alaihi salatu wassalam ketika ayahnya meninggal dunia. Ketika Imamul Ridha atau ayahnya Imamul Jawad, ayah daripada Imamul Jawad itu meninggal dunia, Imamul Jawad pada usia yang sangat muda. Bahkan setelah wafat ayahnya terjadi perbincangan yang sangat dahsyat di kalangan kaum muslimin, terutama para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih muda dan belum mencapai pada usia balik. Sementara di dalam syarat kepemimpinan atau al-imamah adalah al-bulugh, kedewasaan atau usia balik. Al-Imamul Jawad saat itu masih sangat muda sekali. Oleh karena itu sebagian ulama-ulama Syiah yang ada di Irak pun kebingungan, mana mungkin kita akan mengangkat seorang imam yang usianya masih belia, sekitar umur 7 tahun kalau tidak salah. Maka kemudian para ulama Ahlul Bait alaihi wassalam juga
mencoba untuk membuktikan keilmuan dan kedewasaan yang dimiliki oleh Imamul Jawad alaihi salatu wassalam. Di sebuah rumah, nama rumah Abdurrahman Al-Kufi, di pinggiran kota Kufah, mereka sebagian kumpul di sana mendiskusikan bagaimana mungkin seorang imam setelah ayahnya wafat, padahal dia belum sampai pada usia balik dan harus diangkat sebagai seorang imam. Maka kemudian mereka duduk di rumah itu, mengirim orang menuju ke Madinatul Munawwarah untuk membuktikan kepada keilmuan yang dimiliki oleh Imamul Jawad alaihi salatu wassalam. Ulama-ulama yang lain yang memiliki kesadaran bahwa imam tidak harus membutuhkan kedewasaan atau usia balik, mereka mengatakan sekiranya bayi baru lahir sekalipun, jika ia dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang imam, maka seluruh pengetahuan akan diketahui. Mereka pun datang ke Madinah menemui Imam Muhammadul Jawad alaihi salatu wassalam. Mereka menguji karena ragu akan kemampuan yang dimiliki oleh Imamul Jawad yang masih muda. Maka kemudian seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Imamul Jawad dijawab oleh Imam Muhammadul Jawad dengan keilmuan yang sangat tinggi, dengan keilmuan yang tidak pernah dibayangkan. Seorang ulama di antara mereka mengatakan sungguh mustahil pengetahuan yang semacam ini, bahkan ulama yang paling dewasa sekalipun tak akan mampu memberikan jawaban seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam. Ini adalah kelebihan dan kehebatan yang dimiliki oleh Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam. Demikian pula tentang kehidupan Al-Imam Al-Ghazali alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ketika Imamul Jawad alaihi salatu wassalam mulai menginjak dewasa, maka kemudian Al-Ma'mun pun menginginkan untuk mendatangkan Al-Imamul Jawad alaihi salatu wassalam ke Irak, dikarenakan keberadaannya mengganggu peran daripada pemerintahan pada masa itu. Keberadaan Al-Imamul Jawad alaihi salatu wassalam dianggapnya sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan. Semua orang tahu bagaimana kekuasaan Bani Umayyah. Sebagian orang, para sejarawan mengatakan bahwa kerajaan atau Bani Abbasiyah, dinasti Bani Abbasiyah adalah masa-masa keemasan Islam. Menurut sebagian para sejarawan. Akan tetapi apabila kita telusuri tentang apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, mulai zaman itu hingga kemudian mereka hilang dari permukaan bumi, sungguh sesuatu yang dilakukan adalah menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu ketika Imamul Jawad alaihi salatu wassalam mulai dewasa dan dianggap keberadaannya di Madinah sangat berpengaruh di tengah-tengah kaum muslimin, maka Ma'mun punya keinginan untuk mengundang Imam Muhammadul Jawad ke Irak. Diundanglah beliau. Diundangnya Imam Muhammadul Jawad bukan karena dia menghormati Imamul Jawad. Diundangnya Imamul Jawad ke Irak bukan karena kecintaannya kepada Imamul Jawad alaihi salatu wassalam, tapi ingin meredam gerakan yang dibangun oleh Imamul Jawad alaihi salatu wassalam. Maka kemudian didatangkan ke Irak dan kemudian dikawinkan dengan putranya, salah satu putrinya, Al-Ma'mun. Subhanallah, dengan pernikahan itu dengan putri Ma'mun, Imamul Jawad tidak mendapatkan keturunan sama sekali. Saudara sekalian, ketika Ma'mun mengundang Imam Jawad ke Irak, tokoh-tokoh yang ada di sekitar Bani Abbasiyah juga menolak, karena mereka dianggap bahwa keberadaan Al-Imamul Jawad akan memalukan dari tokoh-tokoh ulama-ulama yang bertentangan dengan pecinta Ahlul Bait. Mereka menganggap bahwa keberadaan Al-Imamul Jawad yang masih muda itu
akan mengganggu kehormatan, keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulama yang ada pada zaman Al-Ma'mun. Maka kemudian para ulama dari kerajaan Al-Ma'mun bermusyawarah bagaimana jika kita mengundang Muhammadul Jawad untuk diskusi dalam sebuah pertemuan. Ingat, ini adalah tantangan pecinta Ahlul Bait dimanapun kita berada. Maka mereka kemudian mengumpulkan semua ulama dan Ma'mun pun sepakat. Kita akan uji sejauh manakah kemampuan yang dimiliki oleh Imamul Jawad alaihi salatu wassalam. Imam Jawad didatangkan dalam sebuah pertemuan, dihadiri semua ulama-ulama kerajaan masa itu. Salah satu di antaranya Al-Qadhi, dia seorang qadhi bernama Yahya Ibnul Aktam. Dia datang dengan membawa pertanyaan yang sangat banyak sekali untuk menjatuhkan pertanyaan yang diberikan kepada Imam Muhammadul Jawad alaihi salatu wassalam bukan untuk ingin tahu, akan tetapi ingin menjatuhkan. Saudara sekalian, ada orang yang bertanya itu ada kalanya karena dia tidak tahu. Dia bertanya karena ingin tahu. Ada kalanya dia bertanya bukannya tidak tahu, tapi ingin mengetes sejauh mana kemampuan orang itu. Dan yang ketiga, pertanyaan itu dia menanyakan sesuatu dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri orang yang ditanya itu. Dan ini seringkali terjadi di kalangan para ulama itu sendiri, saling menjatuhkan dengan cara mereka sendiri. Di zaman Ma'mun, ulama-ulama ini berusaha untuk menjatuhkan Al-Imamul Jawad. Karena Imamul Jawad adalah orang yang masih muda, yang memiliki kemampuan yang dianggap hebat. Yahya Ibnul Aktam mengajukan sebuah pertanyaan di depan ulama-ulama dan juga di hadapannya Al-Ma'mun. Pertanyaan itu menarik, saudara sekalian. Dengan semangatnya Yahya bin Aktam melemparkan pertanyaan kepada Imam Muhammadul Jawad. Dia bilang, "Ma taqulu bi muhrimin qatala sayda." Muhrim menurut saya dari kata ihram, ya, memakai ihram. Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad Jawad, terhadap orang yang sedang memakai pakaian ihram dan dia membunuh binatang buruan? Satu pertanyaan. Al-Imam Muhammadul Jawad tahu persis bagaimana tujuan dari pertanyaan ini. Maka Imamul Jawad pun memberikan jawaban balik dengan pertanyaan yang bertubi-tubi tanpa bisa dijawab oleh mereka sama sekali. Imamul Jawad tidak menjawab pertanyaan itu dengan jawaban secara rinci. Tapi Imam Muhammadul Jawad punya strategi untuk menjatuhkan dan membuka tabir kebodohan yang dilakukan oleh sang penanya. Al-Imamul Jawad, dia menjawab, dia mengatakan, yang kau maksud dengan memakai ihram itu dia dalam keadaan haji ataukah bukan? Dia dalam keadaan tahallul ataukah bukan? Terus pertanyaan macam-macam sedemikian rupa. Di dalam riwayat disebutkan, Ma'mun pun terkagum-kagum dan seluruh ulama angkat tangan tak mampu untuk memberikan jawaban. Lalu secara rinci dijawab oleh Imamul Jawad. Ini kelebihan yang dimiliki oleh para imam Al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam. Pertanyaan itu justru dibalik oleh imam dengan logikanya untuk menjatuhkan orang yang bertanya, untuk mengungkap kebodohan orang yang bertanya. Seringkali kita ini di dalam berbagai majelis atau dalam berbagai pertemuan, ada orang-orang yang berusaha untuk bertanya sesuatu, tapi tujuannya adalah menjatuhkan. Seringkali kita semua ini, mubalighin, terjebak dalam pertanyaan itu yang kemudian kita tak mampu keluar dari sebuah persoalan. Tapi berbeda dengan strategi yang dibangun oleh Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam. Inilah yang dilakukan oleh para imam Muhammad Al-Jawad alaihi salatu wassalam. Beliau meskipun kecil, meskipun dia usia muda, tapi ilmu yang dimiliki oleh para imam bukanlah ilmu yang dipelajari dari seorang guru. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salat, Nabi Musa alaihi salat wassalam, Allah mengatakan, wa atainahul hukma sabiyya. Para imam itu tidak pernah belajar dari guru siapapun kecuali dari para ma'sumin.
Sekiranya ada ulama yang pernah menjadi gurunya para imam al-Ma'sumi, maka yang layak menjadi imam adalah gurunya, bukan Imam Al-Jawad alaihissalam. Sekiranya ada seorang tokoh kemudian mengaku dirinya gurunya para imam, maka yang layak jadi imam adalah gurunya, bukan Imam Al-Jawad al-Imam Al-Hadi alaihissalam. Seluruh ulama, baik Sunni maupun Syiah, sepakat bahwa mereka tidak pernah belajar. Para imam al-Ma'sumin ini tidak pernah belajar dari guru lain kecuali dari para ma'sumin, karena ilmu yang didapatkannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas tentang kehidupan Al-Imam Al-Jawad alaihissalam. Al-Imam Al-Jawad yang semacam itu, beliau pun berakhir di dalam penjara. Beliau pun berakhir dengan kematian yang sangat yang sangat menyedihkan. Al-Imamul Jawad yang semacam itu, beliau terbunuh karena diracun. Sungguh ungkapan dari, saya membaca dalam beberapa riwayat, ada riwayat dari Rasulullah mengatakan, ma minna illa maktulun aw masmum. Dari Imam Al-Hasan juga mengatakan yang sama, ma minna illa maktulun aw masmun. Tidak ada satupun dari kami yang mati, yang hidup, kecuali dia mati dalam keadaan terbunuh atau teracuni. Ini harus menjadi catatan bagi kita semua para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minna illa maktulun aw masmum. Tidak satupun di antara kita ini kecuali dia imam terbunuh atau dia teracuni. Ini catatan yang harus kita tanam dalam diri kita sebagai pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam, dan terutama antum para asatid, para mubalik yang memegang peran di dalam kepemimpinan ahli Ahlul Bait, organisasi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang kehidupan Al-Imam. Lalu bagaimana dengan Al-Imamul Hadi? Al-Imamul Hadi juga tidak jauh berbeda. Apa yang dihadapi oleh beliau sama ya seperti yang dihadapi oleh ayahnya Al-Imamul Jawad alaihissalam. Beliau dulu juga tinggal di Madinatul Munawwarah. Kemudian Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah dari dinasti Bani Abbasiyah ini. Pun merasa ketakutan, merasa kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah akan terrongrong dengan kekuasaan dan kehebatan yang dimiliki oleh Al-Imamul Hadi alaihissalam. Dipanggillah Al-Imamul Hadi ke sebuah kota yang dinamakan dengan Baghdad, Irak di sana. Namun Mutawakkil karena kebenciannya terhadap Al-Imam sangat-sangat kuat sekali. Maka ketika beliau dimasukkan ke kota Irak, diberikan sebuah rumah yang dekat dengan rumah kerajaan itu sendiri, yang dekat dengan rumahnya Mutawakkil untuk dapat dikontrol sepenuhnya. Ternyata kalau kita membaca sejarah, saudara sekalian, Bani Umayyah ini punya al-buju yang bayaran yang diambil dari Turki, dari beberapa negara yang lain. Salah satu di antara fungsi dari al-buju dan tentara bayaran ini adalah untuk mengancam, membunuh para imam al-Ma'sumin alaihi wassalam. Seperti halnya Imam Al-Hadi, Imam Al-Jawad, maka Imam Al-Hadi alaihi wassalam juga memiliki tantangan yang sangat besar. Bukan hanya tekanan dakwahnya, bukan hanya karena dia diancam untuk dibunuh, tapi pada saat yang sama tantangan yang dibayar oleh Imam Al-Hadi alaihissalam juga seseorang akan terhormat, akan dimuliakan oleh orang karena keilmuannya. Seseorang akan ditakuti oleh siapapun ketika melihat tentang keilmuan yang dimilikinya. Saudara sekalian, para imam al-Ma'sumin alaihi wassalam dianggap sebagai ancaman bagi para penguasa di masa itu dikarenakan keilmuannya, kecerdasannya, strateginya yang dimiliki oleh para imam al-Ma'sumin alaihi wassalam. Ibnu Siddiq adalah salah satu orang ulama di zaman itu
Kebetulan dia diangkat oleh Mutawakkil untuk mengajar kedua putranya yang bernama Mu'taz dan Al-Mu'ayyad. Dia pernah diperintah oleh tokoh-tokoh Bani Umayyah untuk menjatuhkan Al-Imamul Hadi di hadapan banyak orang. Ibnu Sikki dipaksa untuk bertanya. Mereka berkata, tanyalah Ibnu Sikki karena engkau dekat dengan Imamul Hadi alaihi salatu wassalam. Lalu Ibnu Sikki menyampaikan pertanyaan itu adalah karena keinginan orang. Ibnu Sikki bertanya kepada Nabi Imamul Hadi alaihi salatu wassalam, ya ibna Rasulillah, lima ba'atallahu Musa bil asa. Kenapa Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa itu dengan tongkat? Wa ba'ata Isa bi ibra'il akmiha wal abras wa ahya'il amwat. Dan kenapa Allah Ta'ala mengutus Isa itu untuk menyembuhkan penyakit penyakit kulit, penyakit lepra dan lain sebagainya, dan sekaligus menghidupkan orang yang mati. Wa ba'atha Muhammadan bil Qur'an was-sayf. Sementara Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an dan pedang. Al-Imamul Hadi memberikan jawaban secara rinci satu persatu. Salah satu di antaranya beliau Imamul Hadi alaihi salatu wassalam menjawab dengan jawaban yang sangat rinci. Itu beliau mengatakan, di zaman Nabi Musa umatnya adalah umat yang tergila-gila dengan ilmu-ilmu sihir. Hampir tidak ada orang di zaman itu kecuali dia memahami dan meyakini ilmu sihir sebagai solusi untuk kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dengan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, dan semua ilmu yang ada di zaman itu dihabisi oleh Nabi Musa alaihissalam melalui tongkat itu. Walaupun Al-Quran sendiri menjelaskan sehebat apapun sihir itu tidak akan pernah berhasil. La yuflihu sahiru min haitsu ata. Orang bersihir, mengetahui ilmu sihir dari manapun dia datang, dia tidak akan pernah berhasil. Karena Musa hidup di zaman sebuah masyarakat, di mana mereka membanggakan ilmu sihir, ilmu macam-macam dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya adalah sihir, maka Nabi Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa dengan tongkat. Yang kedua, Imamul Hadi menjawab bahwa Nabi Isa hidup di sebuah zaman di mana masyarakatnya sangat membanggakan ilmu kedokteran, pengobatan, dan lain sebagainya. Pengobatan, macam-macam, dan lain sebagainya. Maka untuk menjatuhkan lawan-lawannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa dengan mukjizat tersendiri, dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu bisa menyembuhkan orang yang lepra, menyembuhkan orang yang kena penyakit baras, dan bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kemudian mereka yang membanggakan ilmu kedokterannya, ilmu tabibnya, ilmu macam-macamnya lenyap di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Lalu berkaitan dengan Nabi Muhammad, Al-Imamul Hadi alaihissalam menjawab, wa ba'atha Muhammadan bil Qur'an. Beliau menjelaskan, Nabi kita Muhammad adalah hidup di sebuah zaman di mana masyarakatnya sangat mendambakan tentang sastra, bahasa, keindahan, syair, dan lain sebagainya. Maka dengan untuk menjatuhkan mereka, untuk membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Imamul Hadi, maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim, yang di dalam Al-Quran sendiri itu memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya Al-Quran untuk membuat sebuah surat atau menciptakan sebuah ayat. Bahkan sekiranya jin dan manusia bekerja sama untuk menciptakan sebuah ayat, maka mereka tidak akan pernah mampu. Ini jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hadi alaihi salatu wassalam. Al-Imamul Hadi adalah imam yang juga memiliki keilmuan yang sangat luar biasa.
Kalau tidak salah Abu Dawud itu kalau tidak salah dia hidup sezaman dengan Imam Aliul Hadi. Dan suatu saat pernah didatangkan bersama oleh Al-Mutawakkil ini Imamul Hadi dan kemudian Abu Dawud. Ketika Mutawakkil menanyakan tentang hukumnya orang yang mencuri, bagaimana harus dipotong tangannya. Semua orang menjawab dengan ayat, dia bilang harus dipotong tangannya, potong lengannya dengan ayat-ayat tertentu. Imamul Hadi alaihi salatu wassalam terdiam dan tidak mau menjawab. Kalau Mutawakkil berkata, bagaimana engkau pandanganmu Al-Hadi ya Aliul Hadi? Kata Imam Ali Hadi, saya tidak akan pernah menjawab karena mereka sudah menjawab. Dia bilang, aku tidak peduli, kata Mutawakkil. Apa jawaban mereka? Tapi yang aku inginkan adalah jawaban dari Al-Imamul Hadi. Dengan tenang beliau mengatakan, karena engkau mendesak aku, maka saya berbeda pandangan dan berbeda pendapat dengan mereka. Dia bawakan ayat bahwa kalau sekiranya orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya hingga sini, padahal itu adalah tempat jujur, maka berarti kita telah berbuat dolim kepada orang tersebut. Maka kemudian diberikan saran oleh Imamul Hadi untuk memotong ibu jarinya. Dibawakan ayat dan riwayat sedemikian rupa. Apa komentar Abu Dawud? Dia bilang, aku tidak habis berpikir tentang kehebatan Aliul Hadi. Sedemikian dahsyat, semua ulama berkumpul dan dibuatnya yang mereka tertegun dan tak mampu berbuat apapun. Ini pengakuan Abu Dawud ketika menyaksikan keilmuan Al-Imamul Hadi alaihi salatu wassalam. Inilah kehebatan yang ada pada para imam al-maksumin alaihi salatu wassalam. Mereka tertekan dalam kehidupannya, akan tetapi mereka tidak pernah menutupi kebenaran yang sebagai misi yang harus dilakukan. Seorang imam tidak boleh dia bertaqiyah, karena ketika seorang imam itu bertaqiyah, maka berarti prinsip-prinsip yang dibawa akan hilang. Makanya tidak ada imam kemudian bertaqiyah. Mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam hingga Imamul Mahdi nanti. Kalian dan kita semua sebagai mewakili organisasi ABI, yang artinya organisasi ini mewadahi sebuah ormas dengan identitasnya yang jelas. Maka seluruh pengurus ketika kita berbicara tentang organisasi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi prinsip-prinsip Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tapi ketika kita hidup sendirian yang tidak membawa nama lembaga, yang mewakili sebagai ormas, sebagai mazhab, boleh-boleh saja kita lakukan. Tapi kita semua sebagai pengurus Ahlul Bait, pengurus organisasi Ahlul Bait yang membawa misi, prinsip-prinsip ajaran Ahlul Bait, maka kita harus meniru sebagaimana para imam al-ma'sumin seperti Imam Al-Jawad dan juga Imam Al-Hadi alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah menutupi prinsip-prinsip ajaran. Ketika kita sudah menunjukkan diri kita sebagai pengurus ABI, itu artinya apa? Semua prinsip-prinsip ajaran Ahlul Bait harus kita tampilkan. Kalau tidak, percuma kita membuat organisasi. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh satu, orang yang memiliki prinsip yang sangat besar, yaitu Ibnu Sikkit, murid daripada Imamul Aliul Hadi. Tadi saya sudah katakan bahwa Ibnu Sikkit ini diangkat oleh Mutawakkil untuk mengajar kedua putranya yang bernamanya Mu'taz dan Mu'ayyad. Suatu hari Mutawakkil dengan sedang duduk bersama si Ibnu Sikkit. Ibnu Sikkit dikenal sebagai orang yang ahli logika, ahli mantek, ilmu kalam dan lain sebagainya. Tiba-tiba si Mutawakkil bertanya kepada Ibnu Sikkit, ya Ibnu Sikkit, engkau ini adalah orang yang dekat dengan Aliul Hadi, itu adalah pengikutnya Aliul Hadi. Terus sambil melihat kepada kedua putranya Al-Mu'taz dan Al-Mu'ayyad itu, dia bilang, ayyuhuma ahabbu ilaih. Dua putraku ini, mana yang kau lebih sukai? Ibnaya hada am al-Hasan wal Husain. Pertanyaan
yang luar biasa. Mutawakil, dia bilang Ibnu Sakti, dua. Kau melihat dua anak ini, sama Al-Hasan Al-Husain, mana yang kau suka? Kau lebih mensukai putraku kedua ini atau Al-Hasan dan Husain? Apa jawaban Ibnu Sakti yang menggambarkan orang yang memiliki prinsip yang sangat kuat? Padahal Ibnu Sakti tahu persis bahwa mutawakil akan membunuhnya. Mutawakil akan menghancurkannya. Mutawakil orang yang anti kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Sakti, dia mengatakan inna umburan Hadim Ali bin Abi Thalib khairun minka wa min waladaik. Anda bisa bayang, umbur membantu Imam Ali bin Abi Thalib itu jauh lebih aku cintai, lebih mulia daripada engkau dan kedua putramu ini, Mu'taz dan Mu'ayyad. Ini hebat, menggambarkan bahwa Ibnu Sakti jiwanya penuh kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan bahwa dirinya tidak ingin menjatuhkan sedikit pun tentang Ahlul Bait di hadapan orang-orang yang anti kepadanya. Kemudian apa akhirnya? Konsekuensinya, Mutawakil marah, meminta semua orang, tentaranya dan al-bujulnya untuk menangkap Ibnu Sakti, dan kemudian dikeluarkan lidahnya dari lehernya. Akhraja lisanahu min qafah, keluarkan lehernya dari dari lehernya dari belakang. Ini konsekuensi membawa prinsip-prinsip Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ini sudah mengatakan bahwa kami pecinta Ahlul Bait, kita berada di bawah ajaran Ahlul Bait, di dalam naungan Ahlul Bait, maka siapkan diri kita. Apapun risiko, kita mesti akan menghadapi tantangan dan risiko seperti yang dilakukan oleh para imam al-Ma'sum. Hadirin, ilmu imam dari mana imam itu? Ketika imam, keibatan yang dimiliki oleh Imam Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, tentunya bahwa dia adalah mendapatkan ilmu dari Allah. Salah satu di antaranya itu adalah warisan. Saya ingin membawakan sebuah riwayat saja. Imam Shadiq alaihi salatu wassalam itu ketika ditanya oleh Isa ibn Hamzah Thaqafi, dia tanya benar Rasulullah, kami ini sering bertanya kepada, tapi ada kalanya kamu ini menjawab dengan cepat. Ahyanan fatasra fil jawab wa ahyanan tatruk thumma tujibu. Kadang-kadang aku menundukkan kepala kemudian baru menjawab. Apa alasan itu, wahai Imam? Kata Isa bin Hamzah. Imam Ja'far Shadiq menjawab, qala na'am innahu yanfuru wa yanqutu fi adhanina wa qulubina. Dia ceritakan sungguh malaikat Jibril itu membisiki telinga kita, mengilhami hati kita. Faidan nakata au naqilhanaka anna, kalau dia diam maka kami tidak menjawabnya. Ini yang dimiliki oleh para imam. Orang yang semacam ini sungguh semua ilmu apapun rahasia awal wal akhirin ada pada mereka. Sungguh benar apa yang diucapkan Imam Ja'far Shadiq, laqad u'tina ilmal awwalina wal akhirin. Inilah keilmuan yang dimiliki oleh para imam al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam. Secara singkat ini, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran dan menurut saya ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah apa yang dihadapi oleh para imam al-Ma'sumin itu juga akan kita hadapi bersama. Kalau ada orang pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam lalu menganggap ingin bahwa hidupnya tenang, nyaman, tidak dicaci maki orang, bohong. Ketika Anda mengharap tidak dicaci maki orang dan memang tidak dicaci maki orang, ketahui jangan-jangan keimanan kita kepada Ahlul Bait berkurang. Jangan-jangan kecintaan kita dan ketergantungan kita, hubungan kita dengan Ahlul Bait kurang. Sebab cacian orang bagi orang yang mencintai Ahlul Bait alaihi wassalam adalah cerminan kekuatan hubungan ikatan
spiritualitas dengan para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Ini harus kita miliki. Oleh karena itu, kita pertama, jangan pernah menyerah keadaan. Mungkin barangkali kita melihat dibandingkan dengan masa-masa lalu seperti Ustaz Ahmad Barakah, mudah-mudahan masih ada hadir dalam acara kita. Bagaimana kita tahu perjuangan Ustaz Ahmad Barakah? Berapa kali dia diancam mau dibunuh, bahkan datang membawa pisau dan pedang ke rumahnya. Berapa kali dia dipukul di jalan, bukan kebenciannya kepada Said Ahmad sebagai orang manusia biasa, tapi dia sebagai pembawa misi Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang senasib seperti dia dan itu tidak pernah berhenti. Jika sekarang kita saksikan orang-orang semacam itu menghadapi jiwa yang tenang, tidak lagi dimusuhi, tidak lagi dimencaci maki, karena dia sudah cukup selesai di masa lalu. Tinggal kita. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini aman. Sekalipun kita ini mendapat hikmah dari banyak orang, dari selain kita. Tapi percayalah, iblis akan terus menggoda orang lain dan kita harus selalu waspada. Jangan pernah kita kemudian menyerah pada kondisi sulit. Berjuang itu perlu sulit. Kondisi tidak punya uang, mau gimana ini mau gerak DPW tidak bisa punya uang. Justru tidak punya uang, itulah nilai dari sebuah perjuangan. Kalau kita ini berjuang dan semuanya ada uang, ada sarana dan gagal, sebuah kebodohan yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa dan kita melangkah satu demi satu, merangkak dari awal sampai kemudian kita berhasil, itulah yang hebat. Dan itulah yang dilakukan oleh para imam al-ma'sumin alaihi wassalam. Ini tantangan kita. Itulah yang dilakukan oleh para imam al-ma'sumin. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah keadaan. Dia tidak pernah berhenti untuk mengikuti keadaan sama sekali. Bahkan beliau mengatakan minna illa maftulun aw masmum. Terakhir imam mati, dibunuh, dipenjara, atau kemudian diracun. Tapi misi kita tetap berhasil. Itu yang dilakukan oleh para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Yang kedua, dari apa yang kita pelajari dari para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam, generasi Ahlul Bait, terutama pengurus-pengurus Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, harus memiliki keleluasaan ilmu, harus memiliki penguasaan ilmu. Artinya apa? Harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Mustahil kita akan bisa mengembangkan dakwah Ahlul Bait tanpa didasarkan pengetahuan. Kita harus mampu mengetahui banyak ilmu, baik itu ilmu lingkungan, kondisi, dan sebagainya. Kita harus menguasai itu. Tanpa memahami pengetahuan ilmu, mustahil. Pernahkah kita melihat para imam al-ma'sumin alaihi wassalam ilmu madhabnya berkembang, pengetahuannya berkembang, semua berdasarkan pada pengetahuan ilmu. Kita harus menjadi orang seperti Hisham bin Hakam. Suatu hari Imam Hisham bin Hakam itu di sebuah majelis taklim. Kemudian di majelis itu tidak ada orang yang paling muda kecuali Hisham bin Hakam. Di Basrah ada orang yang bercerita tentang macam-macam dan lain sebagainya. Hisham bin Hakam datang dan kemudian menjatuhkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh tokoh besar ini. Ketika berita ini sampai kepada Imam Ja'far Shadiq, Hisham ditanya, "Ya Hisham, ceritakan apa yang terjadi." Kemudian Hisham mengatakan, "Aku malu yang ceritakan, aku yang merintah, tidak amartuka fa'atik. Kalau aku merintahkan maka itu bila." Kemudian dia bercerita, "Demi Allah ya Imam, akhadtu minka qalilan, aku mendapatkan pengetahuan dari kamu, kemudian saya gabung sendiri, saya inovasi sendiri untuk memberikan jawaban-jawaban kepada orang tersebut." Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Hisham adalah pendukung kita, pembela kita dengan lisannya. Kita para pecinta Ahlul Bait, pengurus ABI harus mampu membela keyakinan dan akidah
dengan keilmuan yang matang. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di pengurus ABI DPW ini banyak orang-orang yang lulusan alumni yang punya keilmuan cukup tinggi. Menurut saya pribadi merasa bahwa tidak ada apa-apanya dibandingkan antum-antum semua para asatid yang ada di DPW. Ini luar biasa. Ini yang harus bisa mempunyai kelebihan daripada organisasi yang lainnya. Penguasaan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, seperti para imam al-ma'sumin alaihi wassalam, meskipun dia diancam oleh penguasa, banyak yang tidak suka kepada mereka, tapi pada saat yang sama para imam al-ma'sumin alaihi wassalam tidak pernah hidup menyendiri. Imam hidup bersama masyarakat, di tengah masyarakat, berlindung di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa melihat dari mana? Dari kunyah seperti Al-Hadi, Al-Jawad, dan yang macam-macam menggambarkan bahwa peran mereka di tengah masyarakat. Al-Imamul Jawad alaihi salatu wassalam adalah orang yang dikenal sebagai yang sangat kenal terhadap orang-orang muslimin. Apakah itu pengikutnya atau bukan, atau selain pengikut, maka dari itu dia dikenal sebagai Al-Jawad. Dia hidup di tengah masyarakat, para imam hidup di tengah masyarakat. Sebab mustahil orang seperti para imam dan kita sebagai pembawa misi al-bait Rasulullah, kemudian kita ini hidup menyendiri jauh dari masyarakat. Mustahil kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita. Hiduplah di tengah-tengah masyarakat. Jadilah kalian bagian dari masyarakat, menderitalah seperti masyarakat yang lain. Itulah kau akan mampu untuk memberikan jawaban dan mengubah pemikiran-pemikiran. Tanpa itu mustahil. Kalau kita kemudian hanya karena beda kemudian kita menjauh, kita tidak akan pernah berhasil. Abi tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu kita perlu hidup bersama masyarakat persis seperti para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dalam sebuah riwayat Imam Ja'far Shadiq ditanya bagaimana perilaku kami dengan orang-orang yang selain kami. Bainana wa baina ghairina, kata imam, para sahabat itu bertanya. Imam Ja'far Shadiq menjawab, ikutilah apa yang dilakukan oleh para imam kalian. Demi Allah, kata Imam Ja'far Shadiq, mereka yusalluna ma'ahum, kemudian mengunjungi orang yang sakit di antara mereka, takziah kepada mereka, membantu pada mereka. Inilah peran yang harus kita ambil, karena kita sebagai pengurus ABI, terutama para mubaliknya, adalah menjadi penerus misi para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Dan misi itu harus dibawa sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Ini yang ketiga. Yang keempat, rubahlah situasi itu, tantangan itu, ancaman itu menjadi sebuah kesempatan. Bagaimana para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam, sekalipun dia mengorbankan dirinya, tapi ancaman yang kemudian pada gilirannya merubah menjadi sebuah kesempatan. Banyak para imam yang tadinya dia tidak dalam hidup yang tertekan sedemikian rupa, tapi ancaman-ancaman itu dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk mengubah keadaan, meskipun dia harus berkorban. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita mengubah ancaman, tantangan itu menjadi sebuah kesempatan. Bagaimana kita ini mampu? Kita tahu persis bahwa hampir hanya orang yang anti Syiah, yang tidak mengenal Ahlul Bait Rasulullah, mencaci maki Ahlul Bait dikarenakan mereka tidak tahu. Banyak yang tidak tahu daripada yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu memang itu tujuannya untuk menghancurkan. Yang kita sasar bukanlah mereka yang memusuhi karena pengetahuannya, tapi selamatkanlah mereka yang tidak tahu Ahlul Bait, tapi mencaci maki Ahlul Bait. Itu yang harus kita jadikan sebagai sarana, kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Yang terakhir menurut saya, hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sehebat apapun kita, sarana yang kita miliki, pengetahuan yang hebat, keberanian yang kita miliki, semua ada, semuanya ada.
semua fasilitas ada dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita pegang, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakallah kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan otak dan kecerdasan kita. Berapa banyak strategi yang kita bangun hanya mengandalkan kemampuan pikiran kita tanpa bersandar kepada Allah, ternyata gagal akhirnya. Seperti halnya orang bisnis, ketika kita menghitung-hitung bisnis, 1 tambah 1 hasilnya mesti 2. Dalam berbisnis, ketika kita mengatakan saya akan ini, maka hasilnya mesti sekian, belum tentu. Itulah yang dinamakan dengan sebab akibat yang bersifat materi. Dalam dakwah tidaklah demikian. Ada faktor lain, yaitu tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena kemenangan itu tidak hanya dilihat dari sisi sebab-sebab materinya. 1 tambah 1 jadi 2. Bisa jadi menjadi 20. Karena ada sebab-sebab yang lainnya di luar kemampuan kita. Dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan mukjizat di saat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi melihat banyak orang, tokoh dan lain sebagainya, yang hidupnya dulu terancam sedemikian rupa, mengerikan, akan tetapi kemudian karena kedekatan dia kepada Allah, tawakal kepada Allah, semua menjadi tenang. Apa yang kita rasakan sekarang ini dengan 20 tahun yang lalu sangat jauh berbeda. Dan bisa jadi 10 tahun ke depan sudah jadi berbeda dengan yang sekarang ini. Itu dikatakan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf. Dan sekali lagi dengan rasa hormat saya kepada Ustaz Ahmad Barakbah, saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Sekali lagi salam ihtiram saya, penghormatan saya, beliau adalah guru saya, dan saya mohon maaf kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.